Ini ya, tak jawab komenmu Mas, tapi agak pelan-pelan ya, karena ini omongan di depan saya lagi tidur. Nah, tentang kesaksian orang kudus, yang penting kesaksiannya enggak, jangan koreksi kok dikorek pribadinya ya. Saya di situ videonya saya apresiasi mau bersaksi dan dari Kudus ke Cirebon, saya apresiasi, saya salut juga. Tapi ketika si bapak saksi ini bilang ya punya anak gini bla bla bla, saya tuh miris kalau ada anak ya seolah-olah terasa tidak punya anak, seolah-olah terasa tidak punya bapak. Karena apa? Punya bapak selalu pergi-pergi ya, terus kewajiban dia sebagai bapak itu apa ya, sampai anaknya apa, katanya nggak mau sekolah ya. Nanti kalau terjadi kebodohan pada anaknya ya, atau ekonominya pas-pasan, bahkan mungkin kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, nanti yang disalahkan siapa? Pemerintahnya ya. Padahal di sini si bapak ini kan sebagai kepala rumah tangga, ya tugasnya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Lah ini kok malah yarah-yarah sampai beberapa tahun nggak pulang-pulang ya. Saya ngomong seperti ini, saya melihat ada tetangga saya ya. Saya juga di sini menegaskan tidak melarang untuk ziarah ya, tapi juga harus ingat punya kewajiban, punya anak, punya istri ya. Saya kemarin sudah pernah cerita di tangga saya ya, punya 2 anak, yang istri kerja cuman pas-pasan ya, bahkan mungkin minus untuk mencukupi kedua anaknya, sedangkan si kepala rumah tangga yarah entah kemana. Apa ngasih ini? Tidak. Saya menceritakan ini juga kemungkinan hampir sama dengan si bapak yang diceritakan ini ya. Saya kalau ada terjadi sesuatu sama anak-anak kok saya sangat miris ya. Punya keluarga utuh seolah-olah malah tidak punya keluarga ya. Saya ngomong seperti ini, saya tuh merasakan ya, bagaimana saya menutupi kekurangan saya sebagai ibu, bahkan sebagai bapak, karena 2 anak saya itu nggak ada bapaknya ya. Yang satu meninggal, yang satu entah kemana ya. Saya tuh berusaha untuk menjadi seorang ibu dan seorang bapak supaya mental anak-anak saya itu merasa tidak kekurangan ya, supaya merasa oh, saya meski tidak punya bapak, saya sudah merasa cukup kasih sayang dari ibu dan bapak saya. Itu dari saya sendiri ya, maksud nggak omongan saya berperan sebagai bapak juga berperan sebagai ibu, meski pada faktanya bapak kedua anak saya tidak ada di sisi mereka ya. Kalau boleh request, mungkin ya anak-anak yang tidak punya bapak atau mungkin meninggal sejak kecil atau meninggal sejak dalam kandungan, ada nih tetangga saya mungkin nggak mau, pengennya juga pengen punya keluarga utuh, tapi ketika sudah punya keluarga utuh yang modelnya si bapak saksi ini, ya percuma. Apa gunanya punya keluarga utuh tapi si bapak pergi tidak memberi nafkah anak dan istrinya ya. Ayolah, saya di sini juga ingin memberi yang terbaik bagi negara ini, mengarahkan untuk pribadi masing-masing menjadi yang lebih baik ya. Kalau saya mau ngomong kasar ya terserah lah, itu pribadimu, itu anak-anak kamu ya, mau sekolah kayak mau nganggur kayak terserah ya. Tapi setidaknya kita tuh sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anak dan istri. Ini yang pesan sebenarnya saya sampaikan ya. Untuk masalah bersaksi fakta dan data, saya juga apresiasi, saya juga salut, mengacungkan jempol. Dari Kudus ke Cirebon ya, itu juga butuh waktu. Intinya rela berkorban demi memberi kesaksian kasus Vina Cirebon supaya apa, bisa terungkap seterang-terangnya
itu ya. Tapi di sisi lain saya juga menyarankan sebagai kepala rumah tangga ya, karena si bapak ini membuka sendiri ya, jadi saya koreksi saya ini supaya menjadi lebih baik. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya.